Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, langit cerah dengan sinar matahari yang menyilaukan. Seperti biasa, aku memandangi jam dinding yang berdetak pelan, seakan memberitahu waktu terus berjalan tanpa henti. Tetapi, kali ini, rasanya detakan itu semakin berat. Aku duduk di ruang rumah sakit yang penuh dengan suara mesin, bau antiseptik yang menusuk hidung, dan keheningan yang begitu mencekam. Di sampingku, terbaring sosok yang paling aku cintai, ibu. Seminggu terakhir ini, kondisi ibu semakin menurun. Setiap hari, dokter datang dengan wajah penuh kekhawatiran, memberi kami penjelasan yang semakin membingungkan. Penyakit yang dideritanya sudah tidak bisa disembuhkan. Aku tak bisa lagi menahan tangis, meskipun berusaha keras untuk tetap tegar. Setiap kali ibu membuka mata, aku hanya bisa menggenggam tangannya dengan erat, mencoba memberi kekuatan meskipun hatiku terasa hancur. Aku ingat betul ketika pertama kali mendengar kabar tentang penyakit ini. Awalnya, kami berharap itu hanya penyakit biasa, yang bisa disembuhkan dengan obat. Namun kenyataannya, semakin hari, tubuh ibu semakin rapuh. Ibu yang dulu begitu kuat, yang selalu menemani langkahku dalam hidup, kini terbaring lemah, tidak bisa bergerak, hanya menunggu waktu yang entah kapan datang. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang pucat, rambutnya yang sudah memutih, dan kulitnya yang semakin tipis. Rasa sakitnya mungkin tak bisa aku bayangkan, tetapi aku bisa merasakannya melalui tatapan matanya yang sayu. Aku memeluknya perlahan, merasakan setiap hembusan napasnya yang semakin lemah. Ibu, aku tahu waktumu sudah dekat, tapi aku tak siap. Aku belum cukup berterima kasih untuk segala pengorbananmu, untuk segala kasih sayang yang kau berikan tanpa henti. Aku belum siap merelakanmu pergi. Namun, di detik-detik terakhir ini, aku hanya ingin berada di sisimu, seakan setiap detik yang berlalu adalah kesempatan berharga yang tak boleh aku sia-siakan. Tanya CPD. Waktu berlalu begitu lambat. Setiap detik terasa seperti berhari-hari, dan setiap napas ibu yang semakin lemah membuat dadaku sesak. Aku tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku mencoba berbicara, suaraku terasa tercekat di tenggorokan. Aku takut kalau aku menangis, ibu akan semakin merasa bahwa dirinya adalah beban. Padahal, ia tak pernah sekalipun merasa seperti itu. Meskipun tubuhnya semakin rapuh, ibu selalu mengajarkanku untuk kuat, untuk tidak menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain. Malam itu, aku duduk di sisi tempat tidur ibu, memegang tangannya yang sudah mulai dingin. Layar monitor di sebelah tempat tidur menunjukkan angka-angka yang terus menurun, dan aku tahu, tak lama lagi detik-detik itu akan tiba. Ibu membuka mata perlahan, matanya yang dulu cerah kini tampak sayu. Ada keheningan yang menyelimuti ruang itu, seakan seluruh dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kami berdua. Anakku, suara ibu terdengar lemah, hampir tak terdengar. Aku mendekatkan telingaku ke bibirnya, berusaha mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ibu, aku mulai terisak. Aku ada di sini. Ibu, jangan khawatir. Aku akan selalu ada di sini. Ibu tersenyum tipis. Meskipun senyumnya itu tampak memaksakan. Anakku, maafkan ibu, kalau ada yang ibu belum sempat lakukan. Katanya dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Aku terdiam. Setiap kata itu begitu menghujam hatiku. Ibu, yang selama ini selalu mengutamakan aku, selalu memberi yang terbaik untukku, malah merasa ada yang kurang. Aku memegang erat tangannya, berusaha meyakinkan ibu bahwa tak ada yang perlu ia sesali. Ibu, tak ada yang perlu dimaafkan. Semua yang ibu lakukan sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Aku bersyukur punya ibu seperti kamu. Tetesan air mataku mulai jatuh, menetes di tangan ibu. Tapi aku berusaha menahannya. Aku ingin ibu tahu bahwa aku akan baik-baik saja, meskipun hatiku terasa hancur. Ibu memejamkan matanya lagi, dan aku tahu ia mulai lelah. Aku hanya bisa duduk di sana, menggenggam tangannya, merasakan setiap detik yang berlalu menjadi semakin berat.
Aku tak tahu berapa lama waktu berlalu. Semua terasa kabur, dan suara detak jam yang berdenting terasa semakin jelas, seperti mengetuk-ngetuk di telingaku, mengingatkanku bahwa waktuku bersama ibu semakin sedikit. Tanya CPT. Pagi itu, aku terbangun dengan rasa cemas yang menggelayuti hati. Matahari masih belum sepenuhnya terbit, namun aku sudah duduk di samping ibu. Aku melihatnya terbaring begitu lemah. Napasnya semakin pendek dan terengah-engah. Rasanya seperti ada beban yang sangat berat di dadaku, dan aku hanya bisa memandangnya tanpa bisa melakukan apa-apa. Keheningan menguasai ruangan itu, hanya ada suara monitor yang sesekali berbunyi, menandakan adanya detak jantung yang masih terjaga, meskipun itu semakin lambat. Aku meraih tangan ibu yang semakin dingin, menggenggamnya erat, berharap bisa memberi sedikit kekuatan, meskipun aku tahu, detik-detik yang tersisa di dunia ini sudah sangat sedikit untuk kami berdua. Aku menatap wajah ibu yang semakin pucat. Di matanya, aku bisa melihat kelelahan yang luar biasa, namun juga ada kedamaian. Aku tahu ibu tahu waktu yang telah datang, dan ia mungkin sudah siap, meski hatiku tak bisa menerima kenyataan itu. Anakku, suara ibu kembali terdengar. Kali ini lebih berat dan sulit. Aku menunduk, mendekatkan wajahku ke telinganya. Ibu, aku di sini. Jangan takut. Kamu tidak sendirian. Ibu tersenyum sekali lagi. Senyum yang menguatkan hatiku meskipun itu sangat rapuh. Aku bangga padamu. Kamu sudah menjadi anak yang luar biasa. Aku tidak pernah menyesal, sayang. Air mata kembali membasahi pipiku. Namun aku berusaha menahan isakan. Ibu, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kamu. Semua yang ibu ajarkan, semuanya, akan aku pegang. Aku janji akan hidup dengan cara yang ibu inginkan. Ibu memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, seakan berusaha mengumpulkan seluruh tenaganya untuk satu kalimat terakhir. Jaga dirimu dan jaga orang yang kamu cintai, jangan biarkan hidupmu kosong tanpa cinta. Saat itu, aku merasa dunia kami berdua seakan berhenti berputar. Waktu tidak lagi memiliki makna. Aku hanya ingin menahan detik-detik ini, ingin membekukan saat-saat itu dalam ingatanku selamanya. Namun, aku tahu, aku tak bisa. Aku tak bisa menghentikan waktu, dan tak bisa menghentikan kenyataan bahwa ibu akan pergi. Suara mesin yang ada di ruangan itu menjadi semakin pelan. Detak jantung ibu semakin lambat. Dan aku tahu ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Dalam detik-detik terakhir itu, aku merasakan kehangatan yang luar biasa, meskipun tubuh ibu semakin dingin. Aku memeluknya, menempelkan pipiku pada pipinya, berbisik, "Aku akan selalu mencintaimu, ibu." Dan kemudian, detik itu tiba. Ibu menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dalam kedamaian. Waktu kami bersama telah berakhir, tetapi kenangannya akan selalu hidup di dalam hatiku. Tanya CPT. Keheningan yang memeluk ruang itu begitu dalam. Aku masih terdiam, memeluk tubuh ibu yang kini terasa begitu kaku, tak lagi bergerak. Waktu seperti terhenti di sekitar kami, dan meskipun aku tahu ibu telah pergi, hatiku masih sulit menerima kenyataan itu. Tangan ibu yang dulu begitu hangat dan penuh kasih kini terasa dingin, dan dunia rasanya begitu sepi tanpa ada suara lembutnya yang biasa mengisi hari-hariku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, hanya meresapi setiap detik yang berlalu, menahan kesedihan yang memuncak. Aku ingin berteriak, ingin menuntut waktu untuk memberiku lebih banyak kesempatan untuk bersama ibu. Namun, kenyataan tak bisa diubah, dan aku tahu bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir yang tak dapat kuhindari. Ketika para petugas datang untuk membawa ibu pergi, aku merasa sebuah kehampaan yang sangat dalam. Aku tak pernah membayangkan akan melepas ibu, sosok yang selalu ada dalam setiap langkah hidupku. Dia yang mengajarkanku tentang cinta, pengorbanan, dan arti kehidupan yang sebenarnya. Kini, aku harus melanjutkan hidup tanpa dia di sampingku. Langkah-langkahku terasa berat ketika keluar dari ruang rumah sakit itu. Di luar sana, dunia masih berjalan seperti biasa. Orang-orang masih sibuk dengan kehidupan mereka. Tetapi bagi aku, semuanya terasa berbeda.
Ada kekosongan yang begitu besar di dalam diriku, dan aku tak tahu bagaimana cara mengisinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun waktu tidak berhenti, rasa kehilangan itu tetap menguasai hatiku. Aku sering teringat pada kata-kata ibu, jaga dirimu dan jaga orang yang kamu cintai. Itu adalah pesan yang akan selalu aku bawa dalam setiap langkah hidupku. Aku sadar, meskipun ibu telah pergi, cintanya tetap ada, mengalir dalam setiap hembusan napasku, dalam setiap keputusan yang aku buat, dalam setiap tindakan yang aku lakukan. Aku belajar bahwa waktu bersama orang yang kita sayangi adalah hal yang paling berharga, terutama di saat-saat terakhir kehidupan mereka. Meski tak ada yang bisa menghindari perpisahan, aku berusaha menerima kenyataan dengan hati yang penuh rasa syukur. Ibu telah memberikan segalanya untukku, dan kini saatnya aku menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk penghormatan kepada semua yang telah ia ajarkan. Dan meskipun ibu telah tiada, aku tahu bahwa cinta dan kenangan kami akan tetap hidup selamanya, menguatkan setiap langkahku dalam perjalanan hidup ini. Di setiap detik yang akan datang, aku akan terus mengingatnya, karena setiap detik bersama ibu adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Tanya ChatGPT.